Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Susanti dengan NIM 2305824, Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan karya ilmiah saya, tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampunya yaitu Ibu Hanifah Yuliasari, SSMI. Judul artikel saya di sini yaitu Penyebab Pernikahan Dini di Desa Tantaman, Kabupaten Agam. Tujuan saya memilih judul ini yaitu untuk mengetahui penyebab pernikahan dini di desa tersebut. Manusia adalah makhluk yang setiap saatnya berinteraksi antara satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri saja. Manusia juga membutuhkan orang lain. Salah satu bentuk membutuhkan orang lain yaitu dengan cara membutuhkan pendamping. Dengan adanya pernikahanlah maka adanya pendamping hidup. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dapat memenuhi kebutuhan biologis dan dapat membentuk suatu keturunan. Pernikahan ini dilakukan dengan adanya kesiapan mental, fisik, kematangan psikologis. Batas minimal usia dalam pernikahan itu yaitu laki-laki 21 tahun, perempuan 19 tahun. Apabila pernikahan tersebut di bawah umur atau di bawah umur 19 tahun, 21 tahun, itu disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang tidak ada kesiapan mental, fisik, kematangan psikologisnya. Yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang pertama yaitu kehamilan di luar nikah. Apa penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah? Yaitu pergaulan bebas. Tidak adanya kontrol dari orang tua dalam mendidik anak. Anak dibiarkan begitu saja, bergaul dengan siapa saja, antara laki-laki, perempuan, bebas. Tidak ada terkontrolnya anak itu tersebut. Maka si anak menganggap bahwa dirinya itu pantas melakukan, sedangkan dia di bawah umur. Apabila telah terjadinya kehamilan di luar nikah tersebut, akan berakibat fatal. Mau tidak mau, mereka itu dinikahkan. Maka tidak adanya kesiapan mental, fisik di antara mereka. Tetapi dengan adanya hal yang terjadi tersebut, maka mereka akan dinikahkan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, sudah dijelaskan tadi, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi. Seperti teknologi sekarang, nonton TikTok, banyak orang-orang yang berpacaran, bahkan melebihi dari orang-orang yang punya istri, orang yang bersuami istri. Memang, berpacaran itu memang senang. Bagi remaja-remaja sekarang, itu adalah hal-hal yang biasa yang dilakukannya. Mereka tidak tahu hal-hal tersebut yang mengakibatkan masa depannya rusak, nama orang tuanya rusak, bahkan perempuan yang bakalan malu. Laki-laki pun juga malu. Faktor yang ketiga, adanya kemauan dari diri sendiri. Kemauan dari mereka untuk melakukan pernikahan dini. Mereka menganggap apabila mereka menikah, mereka akan hidup dengan mapan, bahagia, hidup berdua selamanya. Padahal, menikah di usia dini itu adalah hal yang paling sulit. Bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, cara menafkahi istrinya bagaimana, itu adalah hal-hal yang paling sulit. Sedangkan emosionalnya itu belum sempurna, belum maksimal. Maka dari itu, pernikahan tersebut ada batas minimal usianya dan ada kesiapan mental, fisik, kematangan biologisnya. Faktor yang keempat adalah faktor ekonomi. Mereka menganggap bahwa dirinya itu adalah beban dari keluarga. Maka mereka memilih untuk melakukan pernikahan dini agar mengurangi beban keluarganya, agar kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya. Dan faktor yang kelima adalah pendidikan. Dengan rendahnya pendidikan, mereka menganggap bahwa pernikahan dini itu adalah bisa membuat mereka hidup nyaman, mapan, bahagia. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang kurang pengetahuan, wawasannya kurang. Maka dari itulah mereka ingin melakukan pernikahan dini. Mereka tidak tahu apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, bahkan banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Karena tidak ada kesiapan apapun.
Mereka hanya memikirkan kesenangannya saja, bukan memikirkan setelah mereka melakukan pernikahan ini, mereka bagaimana gitu. Adapun beberapa dampak-dampak dari pernikahan tersebut. Dampak positif pernikahan dini dapat terhindar dari perbuatan zina dan beranggapan bahwa di saat tua nanti mereka tidak mempunyai anak yang kecil-kecil. Anaknya sudah dewasa dan sudah mapan dan bisa menafkahi dia. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah perbedaan pendapat. Karena di usia remaja, emosionalnya masih tidak stabil dan banyaknya percekcokan atau perbedaan pendapat di rumah tangganya. Yang kedua yaitu dapat berdampak pada kesehatan, baik itu pada kesehatan anak maupun ibu, karena kekebalan fisiknya itu masih lemah dan belum waktunya untuk hamil karena kurangnya pemahaman kesehatan seksual. Adapun dari kematangan psikologis ini dapat membuat individu depresi karena emosi yang tidak stabil, adanya tekanan dari pihak lain akan membuat fisik lemah, mental seseorang yang akan mengancam kesehatan mental fisik seseorang. Maka dari itu dilakukanlah upaya baik itu dari masyarakat, pemerintah, dari masyarakat, yaitu dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dengan anak-anak muda, yaitu bagaimana dampak dari pernikahan dini agar tidak terulang lagi untuk kedepannya, atau kalau bisa dihapuskan lebih baik dihapuskan. Tapi tidak mungkin bisa dihapuskan, akan tetapi dapat dicegah melalui seringnya sosialisasi bahayanya dampak pernikahan dini. Dari pemerintah dapat dilakukan dengan cara wajib belajar 12 tahun dan membiayainya. Kadang ekonomilah yang membuat terjadinya atau maraknya pernikahan dini karena ingin mengurangi beban dari orang tua tersebut. Hanya itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.